Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tahu nggak hukum patungan kurban dan caranya? Banyak kesalahan-kesalahannya menurut beberapa para ulama. Ini dia penjelasannya. Patungan kurban. Nggak ada patungan kurban, gimana kisahnya? Patungan kurban adalah bergabungan beberapa orang dalam hal mengumpulkan dana untuk membeli hewan korban. Dalam patungan korban ini ada yang sah dan ada yang tidak sah. Perhatikan satu demi satu. Patungan yang tidak sah, jika mereka berkorban dengan satu kambing, satu kelas kumpulin duit beli satu kambing, korban dengan satu kambing, maka yang demikian ini tidak dianggap sah sebagai korban. Akan tapi sembelihan itu tetap menjadi pahala, menjadi sebab pahala untuk menyenangkan sesama di hari raya korban. Artinya tidak ada korban patungan seperti ini. Makanya kalau di SMP SMA ada patungan korban, itu namanya saja korban, tapi bukan korban. Tapi jangan dilarang juga, kan lumayan ada 10 kambing itu kan. Biarpun tidak jadi korban, maka ia tetap mendapatkan pahala untuk menyenangkan orang di hari itu dengan sembelihan kambing. Untuk disebut korban tidak, karena satu kambing untuk satu kelas. Nggak ada satu kambing untuk satu kelas gitu. Kalau pengen sah jadi korban bagaimana? Berikutnya baca. Patungan yang sah begini bunyinya. Ada beberapa patungan korban yang dianggap sah, yaitu sebagai berikut. Jika patungan misalnya 7 orang untuk membeli satu sapi, 7 orang patungan beli satu sapi. Kemudian satu sapi tersebut dijadikan korban untuk 7 orang tersebut, maka patungan yang seperti ini adalah sah sebagai korban. Iya dong, karena sapi untuk 7 orang. Yang kedua ini untuk yang tadi itu bisa disahkan, yang sekolah-sekolah tadi itu. Jika beberapa orang mengumpulkan dana untuk membeli 1 ekor kambing, satu kelas beli 1 ekor kambing, kemudian kambing tersebut diberikan kepada misalnya kepala sekolahnya, ketua kelasnya, kambingnya diserahkan pada salah satunya dari mereka, atau diberikan pada satu orang dari mereka, disatukan, kemudian dia yang korban, maka sah jadi korban. Kita dapat pahala membantu orang berkorban yang lainnya. Jadi korbannya hanya seorang, satu kambing itu 1 orang. Ini patungan dengan cara yang benar sangat perlu diterapkan di lembaga pendidikan, sekolah-sekolah yang biasa mengadakan patungan korban. Misalnya para siswa di sekolah mengumpulkan dana untuk membeli 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi, kemudian diberikan kepada guru mereka untuk dijadikan korban. Maka kambing atau sapi tersebut sah untuk menjadi korban dengan catatan setiap guru diberi 1 kambing. Dalam hal ini sang murid memang nggak berkorban. Sang murid mendapatkan pahala besar karena telah membantu gurunya untuk berkorban, dan sang guru mendapatkan pahala korban. Itu tadi menurut Buya Yahya. Begitu, Ustaz. Satu kelas mahasiswa ada 30 orang. 100.000, 100.000, terkumpul duit 3 juta. Terkumpul duit 3 juta, maka dia bisa berkorban 1 ekor kambing. 1 orang yang berkorban, 1 orang untuk 1 ekor kambing. Tak bisa 1 ekor kambing untuk 1 kelas. Tidak masuk dalam 4 kategori tadi. 4 kategori yang tadi, 1 orang 1 kambing, 1 orang 1 kambing wa ahli baiti dan ahli baitnya, 7 orang 1 onta atau 7 orang 1 lembu, 1 orang 100 ekor onta. Tidak ada satu kambing 30 orang 1 kelas, 1 lembu 1 grup WhatsApp, tak ada itu. Jadi akadnya bagaimana? Akadnya begini, saya kasih kamu 100.000 sebagai hadiah. Akad saya sebagai kawan di kelas, akadnya hadiah. Saya kasih kamu 100.000 sebagai hadiah. Lalu terkumpul duit dari hadiah, maka akad dia berkurban. Sahabatnya menolong saudaranya, sodakoh. Dia berkurban. Tidak ada berkurban 1 ekor sapi, 1 ekor kambing, 1 kelas, 1 kampus, 1 grup, 1 RT. Keluar dari 4 kriteria tadi. Pahalanya ada, pahala sodakoh bagi yang berniat. Tapi kalau tidak, man ahdasa, membuat-buat suatu amalan, tak ada tuntunannya menurut hadis, menurut Quran, menurut ulama sama sekali, fahuwa raddun, maka amal itu mardud. Tapi yang sudah melakukan selama ini jangan berhenti, terus saja. Akadnya jadi dirubah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kalau akadnya itu sedekah, Ustaz ya.
sodakoh daging, kita misalnya ada perhimpunan donatur itu banyak Ustaz, tapi memang donaturnya hanya punya kemampuan bisa 100 ribuan aja gitu. Jadi ketika dikumpulkan dari donatur itu terkumpul misal andaikanlah 30 juta, jadi bisa beli kambing dan itu dipotong di Idul Kurban di hari raya, tapi bukan untuk kurban Ustaz. Itu boleh nggak? Kita bagikan ke anak yatim saja Ustaz. Supaya karena melihat di pondok-pondok itu banyak pondok yang di hari raya kurban nggak makan daging gitu Ustaz. Itu apakah boleh gitu? Grup WhatsApp, grup komunitas membeli kambing, kambingnya disedekahkan ke pondok. Nanti orang pondok akan memotongnya sebagai kurban. Untuk nama si fulan bin fulan, kami terima sedekah kambing kalian tunai sah. Akadnya adalah sedekah kambing. Nanti waktu dipotong di hari H, dipotong di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 sebagai kurban. Kurban siapa? Kalau mau diundi, undilah nama orang grup tadi. Kalau tak mau, takut cemburu orang pesantren itu. Untuk kurban Pak Kiai, untuk Ibu Nyai, untuk guru, untuk ustazah. Akadnya dari grup ke orang pesantren adalah hadiah kambing. Kami nggak mau mereka berkurban Pak Ustadz. Kami cuma mau ngasih daging aja. Kalau ngasih daging aja nggak usah dipotong tanggal 10. Potong sekarang. Ini kan ceritanya kurban. Hanya 4 hari itu lah yang disebut sebagai kurban dan mengikut 4 kriteria yang tadi. Itulah disebut sebagai kurban. Wallahu a'lam. Itu tadi menurut Ustadz Abdul Somad. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Kalau Anda punya kemampuan untuk setiap orang berkorban di keluarga, itu boleh silakan. Sunain pada setiap diri melekat. Misal, di rumah Anda ada 5 orang. Istri, suami, 3 orang anak. Oke? Misalnya mau kurban satu-satu. Setiap satu orang sapi misalnya, ya. Sapi, 5 orang. Boleh. Silahkan. Atau kambing boleh, domba boleh. Satu, silahkan. Boleh. Kalau mampu. Ustadz, saya mampunya cuma 1 kambing. Punya uang cuma 2,5 juta Ustadz. Saya kumpulin dapat 2,5 juta. Saya nggak mampu kalau setiap satu semua. Akhirnya saya gilir aja. Tahun ini suami dulu. Tahun depan baru saya. Tahun depan lagi anak saya. Pertanyaan saya, Bu, apa mungkin tahun depan suami ibu hidup? Apa mungkin anak ibu masih hidup? Maka ganti dengan rumus kedua. Apa rumus keduanya? Korban 1 hewan di atas namakan keseluruhannya. Boleh. Boleh ya. Kan saya yang ustadz situ kan. Udah jamaah, apalah hadis enggak, Quran enggak apa. Nawar lagi boleh. Bukan boleh, tapi memang diajarkan. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3. Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu. Kadang suka nggak sanggup nerusin kalau baca hadis ini tuh. Ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, dari keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad SAW yang tak mampu berkorban selama hidupnya. Nabi itu kalau korban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya nggak bisa korban. Ya Allah, umat saya nggak bisa korban. Saya mohon terima korban saya ini atas nama umat saya nggak bisa korban selama hidupnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat peduli dengan kita. Kalau perlu beban kita ditanggung oleh beliau. Sangat cinta, lemah lembut pada orang-orang beriman. Ini kita tuh dipikirin gitu, belum korbannya udah kepikiran oleh Nabi. Nabi tuh ngebayangin nggak semua umat saya mungkin nggak bisa korban. Ya Allah, kalau mereka nggak mampu terima korban atas nama umat saya nggak bisa korban. Hadis selesai. Di buku saya ada saya cantumkan sampai riwayatnya. Maka kalimat Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh. Satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Ini kalau mau korban sama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada.
Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuma perbedaannya cuma dua saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau tidak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan silakan berkorban untuk yang telah wafat jika ada wasiat. Di semua ulama sepakat boleh korban itu di atas namakan bagi yang wafat, boleh. Misal ayah saya telah wafat, terus saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya, ya boleh. Saya carikan sapi atau kambing niatkan untuk ayah saya, boleh. Cuma beda pendapat saja. Kata Imam Syafi'i ada wasiat nggak? Kalau ada wasiat silahkan. Kalau tak ada beliau mendiamkan. Jumhur mengatakan tak perlu ada wasiat pun boleh karena wafat hadisnya tidak menunjukkan ada wasiat. Jelas ya? Pak, yang terakhir umat Muhammad itu khusus kehususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di itu baru satu hadis, turunan hukumnya udah banyak. Fikih itu begitu. Jadi jangan tanya lagi, Ustaz, apakah boleh saya misalnya berkorban untuk orang tua yang telah wafat? Boleh, silakan. Tapi jelaskan di situ tujuannya. Ya kalau mau lebih cepat lagi, sebutkan keluarga besarnya. Keluarga besar misalnya Bapak Muhammad, maka istrinya masuk, anaknya masuk, cucunya masuk, ada di situ. Ya, jelas ya? Nah, jadi jangan muskil lagi di sini kalau ada yang memang kadarnya dapat titipan dari Allah, misalnya satu kambing ingin untuk keluarga, niatkan untuk keluarga. Kalau ingin untuk satu personal silahkan, tidak ada masalah. Untuk ayah saja misalnya silahkan, ibu saja tidak ada masalah. Ya, Allah Taala alam besar. Itu tadi menurut Ustadz Adi Hidayat. Itulah pendapat para ulama. Gimana menurut kalian?